it was back in the style. Mengaitkan tafsir makna dengan konteks yang lebih luas adalah langkah penting untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang teks, argumen, atau situasi tertentu. Konteks lebih luas mencakup berbagai faktor, termasuk sosial, budaya, ekonomi, politik, dan sejarah, yang dapat mempengaruhi makna dan interpretasi. Berikut adalah beberapa cara untuk mengaitkan tafsir makna dengan konteks yang lebih luas. Konteks sejarah. Peristiwa sejarah. Pertimbangkan bagaimana peristiwa sejarah, seperti perang, revolusi, atau perubahan sosial, mempengaruhi penulisan teks. Misalnya, puisi atau prosa yang ditulis selama masa perang dapat mencerminkan trauma kolektif dan pengalaman masyarakat pada waktu itu. Perkembangan pemikiran. Apa teori atau pemikiran dominan pada zaman itu? Misalnya, pemikiran feminis yang berkembang pada abad ke-20 dapat mempengaruhi bagaimana kita memahami karya sastra yang berkaitan dengan gender. Konteks sosial dan budaya. Norma dan nilai. Bagaimana norma dan nilai sosial pada waktu itu mempengaruhi cara penulis mengungkapkan ide-ide mereka. Misalnya, karya yang ditulis pada masa yang penuh dengan stigma sosial, seperti tulisan tentang homoseksualitas pada abad ke-19, mungkin memiliki makna yang berbeda dibandingkan dengan konteks modern. Identitas dan representasi. Apakah teks tersebut memberikan suara kepada kelompok-kelompok tertentu yang terpinggirkan? Bagaimana ini berhubungan dengan gerakan sosial yang lebih luas atau isu-isu identitas? 3. Konteks politik. Kondisi politik. Pertimbangkan bagaimana iklim politik saat itu mempengaruhi teks. Misalnya, tulisan yang muncul di bawah rezim otoriter mungkin berisi kritik yang tersembunyi atau menggunakan alegori untuk menghindari sensor. Ideologi. Apakah ada ideologi tertentu yang mempengaruhi cara penulis berargumen atau menyajikan informasi? Misalnya, teks yang ditulis dalam konteks Perang Dingin mungkin mencerminkan ideologi anti-komunis atau pro-demokrasi. Konteks ekonomi. Kondisi ekonomi. Bagaimana keadaan ekonomi mempengaruhi penulisan? Karya sastra atau non-fiksi yang muncul selama masa depresi ekonomi dapat menunjukkan pengalaman kesulitan dan perjuangan, memberikan makna yang dalam terkait dengan kemanusiaan. Pengaruh ekonomi global. Apa dampak globalisasi atau pergeseran ekonomi terhadap ide-ide yang disampaikan? Misalnya, teks yang membahas masalah ketidakadilan ekonomi mungkin dipengaruhi oleh tren globalisasi dan perdagangan. 5. Konteks audiens. Audiens yang berbeda. Pertimbangkan bagaimana audiens yang berbeda mungkin menafsirkan teks dengan cara yang berbeda. Audiens saat ini mungkin memiliki latar belakang yang berbeda dibandingkan dengan audiens asli, mempengaruhi cara mereka memahami dan merespons pesan. Resonansi emosional. Bagaimana teks ini berbicara kepada pengalaman kolektif masyarakat saat ini? Misalnya, teks tentang perubahan iklim mungkin sangat relevan bagi generasi muda yang lebih sadar akan isu lingkungan. 6. Konteks teori dan kritikan pendekatan teoretis. Gunakan berbagai teori sastra atau kritik, seperti feminisme, postkolonialisme, atau teori queer untuk memahami makna teks dalam konteks yang lebih luas. Pendekatan ini dapat mengungkap lapisan-lapisan makna yang mungkin tidak terlihat pada pandangan pertama. Dialog antar teks. Bagaimana teks ini berinteraksi dengan karya lain dalam genre atau tema yang sama? Apakah ada tradisi tertentu yang diikuti atau ditentang oleh penulis? Contoh pengaitan. Misalnya, jika kita menafsirkan novel yang membahas tema perjuangan kelas, kita bisa mengaitkan dengan sejarah, menganalisis bagaimana novel tersebut mencerminkan kondisi sosial ekonomi pada periode tertentu, seperti masa industrialisasi. 2. Membandingkan dengan karya lain, menyandingkan dengan karya sastra lain yang membahas tema serupa untuk melihat bagaimana pandangan tentang kelas telah berubah. 3. Merefleksikan dampak sosial, mempertimbangkan bagaimana novel ini mungkin telah mempengaruhi gerakan sosial atau pemikiran politik pada saat itu. Kesimpulan, mengaitkan tafsir makna dengan konteks yang lebih luas, memperkaya pemahaman kita tentang teks, dan memberikan wawasan tentang bagaimana makna dapat berubah seiring waktu dan dengan pengalaman kolektif. Ini juga membantu kita untuk melihat hubungan antara karya,
dan dunia di sekitarnya, serta bagaimana pengalaman dan nilai-nilai masyarakat berkontribusi pada cara kita memahami dan menanggapi karya tersebut. Demikian, semoga bermanfaat.